Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Subhanaka ma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman ingkang tansah hormatan sumrambah sedaya rencang-rencang PCPM lan Kokam dan Dewarna ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmat saking Allah, wabil khusus kagem Al-Mukarram Ustaz Irfan Syabudin ingkang kersa rawuh. Alhamdulillah dalu punika monggo kita tansah munjukaken raos syukur dhumateng ngarsanipun Allah. Katite dalu punika kula sami tasih dipun gambelaken tindak wonten masjid punika kanthi keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Ingkang nomor kalih sholawat lan salam mugi tansah pundhuk dhumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh sahabatipun lan mugi kula sami ingkang rawuh wonten Masjid Ar-Rahman punika binjang kalebet umatipun Nabi ingkang pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak rahimahullah, monggo kita pikak sareng-sareng acara kajian PCPM lan Kokam ganti warna wonten dalu punika kanthi waosan basmalah sareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun saderengipun kajian inti acara salajengipun punika sambutan mewakili saking PRM Jambung lan Sumrambah Masjid Takmir Masjid Ar-Rahman dumateng Bapak Budi dipun sumanggaken. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuhan sanipun para kasedaya, mas-mas dari keluarga besar saya terhibur, semoga Pak Sami Lauda dan ngaturaken puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring rahmat dhateng kita sedaya, nikmat kesehatan saha kesempatan sehingga dalam menika panjenengan sami saged rawuh wonten ing Masjid Ar-Rahman punika. Ingkang salajengipun sholawat salam mugi tansah kadhatullah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya panjenenganipun, tumenipun dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun ing mriki kula atas nami wakil saking PRM Jambung saking Bapak Yatino wonten saged rawuh ing dalu punika saestu saha saking Takmir Masjid di Mas Agus, Mas Besar rawuh. Monggo Mas Agus. Monggo. Kula minangka wakil saking PRM mawon ngaturaken syukur rawuh dhateng sanipun Mas Doyo. Saya itu saking PRM saha jamaah Masjid Ar-Rahman ngaturaken puing bangun dumateng sanipun para rekan sedaya. Ingkang salajengipun menawi Allah mabili wonten kekiranipun seperpatanipun pangapunten di kaunten pancen jamaah Masjid menika
terus tasih mlempong mengasanipun Mas sedaya langkung bapak-bapak terus tasih saploke ing kebuk kopi menika dereng kian malih. Ibu-ibu niku sampun alhamdulillah sampun bergerak malih. Sudah malih dan pangapunten. Makaten atur Allah sampai PN gabung so sampai masjid Al-Rahmat. Monggo Mas Agus. Sekarang atur Allah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten sambutan saking Bapak Budi selaku PRM Jabung dalam mohon ini keluarga besar PCPM Warno aturaken agunging panuwun supaya jazakumullah khair mengatakan jajaran PRM Jabung dan Sumrambah dan pengurus takmir Masjid Ar-Rahman Jabung mugi sedaya kesayangan pun apa ingkang sampun dipun siapaken dipun doa Allah kanthi doa ingkang langkung sae. Amin Allahumma amin. Hadirin warahmatullah, acara kajian ini nampakipun badhe dilaksanaken dumateng Bapak Irfan Syaifuddin semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin karim Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasami min qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhar rasul kulu min tayyibati wa'malu salihan. Qala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Dumateng ngarsanipun takmir Masjid Ar-Rahman ingkang kula hormati dhateng pimpinan ranting Muhammadiyah Jabung ingkang kula hormati, renjang-renjang PCPM saha Kukam ganti warna ingkang kula hormati, ingkang sepisan monggo sarengan kita unjukaken rasa puja kelan syukur kita kunjuk dumateng ngarsan Allah Subhanahu wa taala wondene ngantos wonten ing dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih ngluberaken rahmatipun dhateng kita sami sehingga kanthi nikmat paringipun Allah kita tasih kaparingan wekdal kesempatan saged silaturahim saged thalabul ilmi wonten ing dalu punika. Mugia kesainan-kesainan ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kita menika dados wasilah kita ngekadah amal saleh lan kesainan punika dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun salawat dan salam witasan diberikan dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lumeberipun dateng sahabatipun dateng penderekipun kalebet kita sedaya umatipun lan mugia kita pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil hisab. Amin. Para sedaya ingkang kahormati, wonten ing dalu punika kita nglajengaken waosan hadis ingkang angka sesa saking Arba'in Nawawiyah. Dados Imam An-Nawawi punika sampun nyusun kitab sederhana mengumpulkan 42 hadis. Arba'in Nawawiyah niku mboten namung kawan dosa, tapi kawan dosa kali ya. Walaupun kalau Arba'in itu artinya 40. Mengapa kok ndak kitabnya namanya Arba'in Wasnan gitu ya? Ya ini kan nggak kangelan, terus kemudian itu disebut kitab Arba'in. Arba'in itu adalah 42 hadis pilihan, ya. Dan ini adalah hadis yang sifatnya ijmali atau mujmal, yang global, yang punika esunipun dipilih sedemikian rupa oleh Imam Nawawi yang isinya itu kira-kira saged memberikan nopo pelajaran dhateng kita, mboten namung soal teknis ibadah baik itu ingkang mahdhah napa ghairu mahdhah, tapi lebih niku meliputi juga keimanan, meliputi i'tikad akidah, ya, ibadah juga akhlakul karimah. Terus wawasan atau hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi menika Arba'in 42 hadis menika sauger saged kita amalaken wonten ing salebet gesang lan pangesangan kita. Nah, wonten ing klaudan menika kita nglajengaken waosan hadis ingkang angka sedasa. Wonten ing kitab saged dipun pirsani halaman 26 mangke ngantos angka 28. 26, 27, 28. Hadis al-ashir. Hadis angka sedasa. Sampun pinanggih nggih halaman 26. Monggo kita waos sesarengan nggih pun syarah dipun lajengaken nggih diskusi ngaten mawon nggih. Al hadis al ashir an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihi al mursalina faqala Allah ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara ar-rajula
yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ila samai yaqulu ya rab ya rab wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Nggih, niki hadise radi panjang tapi intinipun ndak jauh-jauh. Mungkin kalau aturaken menika bagaimana Allah Subhanahu wa taala menika dawuh dhateng kita dados siang menika ingkang remen tumindak sae, menjauhkan dari hal-hal yang buruk, dan semua yang kita usahakan adalah hal-hal yang baik, jauh dari haram atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita waos terjemahipun. Al hadisu utawi iki iku hadis al-asir kang kaping 10. Nggih, saged dipirsani waosan ing tengandhap ibu nika. Nggih, sambil belajar pegon nggih. An Abi Hurairah dan ceritaake saking Abu Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha suhune Allah Ta'ala thayyibun iku bagus layak balu ora nerima sapa Allah illa thayyiban angin kang bagus wa innallaha lan stuhune Allah Ta'ala amara iku dawuh al mukminina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan barang amara bihi kang perintah Allah al mursalina ing pira-pira utusan. Faqala Allah mongko dawuh Allah Ta'ala ya ayyuha he para-para ar-rusulu ar-rusul utusan kabeh kulu padha mangano sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira kang bagus wa'malu lan padha ngamalo sira kabeh sholiha ing amal kang becik wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala
Ya ayyuha, he wong-wong, alladzina amanu, kang padha iman, kulu padha mangan sira kabeh, min thayyibati, saking bagus-baguse, ma razaqnakum, barang kang paring ingsun ing sira kabeh. Summa dzakara, nuli nutur sapa Abu Hurairah ar-rajula ing wong lanang yutilu andawaake as-safara ing lelakoni ash'asa hale dawul-dawul. Dawul-dawul niku napa nggih? Anu rambute napa istilahnya? Mabul-mabul nggih. Dawul-dawul. Sirai monggo. Aghbara tur hale bledukan. Bletuk kena bletuk nggih. Ya muddu ngodotake. Ngodot niku memanjangkan, nggih, ngodot. Yadaihi, monggo. Ing tangan lorone. Ilas samai, marang langit. Yaqulu, banjur matur, ya Rabb, duh pangeran, ya Rabb, duh pangeran, keparenga paduka paring dateng kula, wa mat'amuhu, hale panganane haramun, iku haram, wa masyrabuhu, lan omben-ombene haramun, iku haram, wa malbasuhu, lan sandangane haramun, iku haram, wa ghudiya, lan den dulang bil harami, kelawan haram. Fa anna, mongko ngarepake, yustajabu, den dirungokake, den disembadani, lahu, panyune. Nggih, maksudnya napa mungkin kula jelasaken nggih. Dados para bapak, para sederek ingkang hormati, hadis yang ke-10 ini Rasulullah memberikan peringatan kepada kita sebetulnya dan mengingatkan kepada kita, ngilmutaken, ngeling-elingaken datang kita sami. Napa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cinta, suka kepada hal-hal yang baik, thayyib, ya. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah itu melakukan atau mencari segala hal yang kita butuhkan punika tentu dengan yang thayyib. Maka termasuk yang kita makan itu sebisa mungkin bukan saja halalun tapi juga thayyibun, ya kan? Halalan thayyiba. Yang dimakan itu adalah hal yang halal dan juga yang baik. Kalau dalam perintahnya Al-Qur'an kan demikian.
Tapi bukan saja yang dimakan, yang dipakai, yang dikerjakan juga semuanya halalan thayyibah. Mengapa demikian? Napa kok Allah paring dawuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam ugi paring dawuh dhateng kita supados kita ngupati segala hal itu yang kembali ke kita adalah hal-hal yang thayyib dan halal, karena Allah sudah memerintahkan ini kepada siapa? Datang para rasul Allah kan itu. Maka Allah wonten Quran kan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Hei sekalian para rasul kabeh, pangano apa sing becik lan uga nindakake perkara-perkara kang becik. Nah, itu kan perintahnya kepada Rasul. Apakah Rasul saja? Tidak. Allah juga memerintahkan kepada kita orang-orang mukmin supaya demikian. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Panganan kelawan apa wis paringake Allah tumrap sira kabeh barang-barang apa panganan-panganan sing thayyib. Ya. Dan sekali lagi bukan hanya thayyib juga halal. Karena kemudian Rasulullah menceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah itu menceritakan ada seorang lelaki yang dia itu dari lelungan ingkang tebih ngoten nggih sampai ndak terpikirkan keadaan dirinya, pakaiannya lusuh, kumal, badannya kotor dan lain sebagainya, tapi tenanan sing nyuwun dhateng Gusti Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Duh Gusti. Dia minta kepada Allah. Sebenarnya kan rumusnya Allah peniukan dipun suni, maka Allah akan menjawabkan. Ud'uni astajib lakum. Jalu sira ing Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal jawab apa kang sira jaluk kan ngoten. Kados ing rangkaian ayat Ramadan menika Allah juga ngimutaken dhateng Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Lan menawa ana sik takok tumrap sira Muhammad, hale Allah Subhanahu wa taala kandhane Allah iku celak. Allah jawab saben apa sing disuwun. Monggo padha iman, padha percaya kelawan apa kang disuwun lan kudu yakin tenan bakal diijabahi. Kang mangkono sarana Allah nuduhake marang wong mau dalan kang bener. Nah, tapi keadaan orang ini yang meminta kepada Allah itu napa nggih, kalau bahasa kerennya paradoks nggih. Paradoks itu berkebalikan. Nyuwun dhateng Gusti Allah ingkang remen kebecikan rang resikan kok ngono. Tapi dia tidak memikirkan keadaan dia. Napa sing dipangan panganan ora halal ora thayyib, gitu. Sing diombe ya ora minuman yang halal juga thayyib. Klambine hasil dari hal-hal yang tidak dibenarkan, dari hasil kerjaan yang haram, termasuk yang diberikan kepada keturunan anaknya dan keluarganya pun barang-barang yang haram. Lah kok ngono kok njaluk diijabahi. Ngeten. Terus maksudnya hadis ini adalah ya sebisa mungkin Pak Bu nggih, para bapak-bapak, para saudara, teman-teman semuanya, ya Allah itu mengajarkan kepada kita
sebisa mungkin kita menjadi pribadi yang baik, ya toh? Kita ngupadi secara baik, secara halal. Karena apa yang kita makan, apa yang kita usahakan itu akan kembali kepada kita. Ngeten nggih. Tapi kan orang seringkali gitu napa Pak? Kan salah satu tindak pidana korupsi itu kan pencucian uang ya. Gitu. Orang kan kadang sok melakukan ini dalam agama. Gitu. Wis lah engko umroh apa haji apa sedekah insyaallah gitu. Engko bondone awake wis dadi resik, dadi ku nek estu tidak masih atau kae wayahe resik kok terus aduh tidak haji tidak umroh sedekah sing oke kok terus dadi resik gitu. Ya tidak bisa gitu loh. Ya kalau pengen demikian harus berhenti dari cara-cara yang tidak benar kan ngoten. Dari cara-cara yang haram tuh berhenti dan memulailah dengan cara-cara yang benar, yang halal. Berharap semoga ini mendapatkan rahmah barokah dari Allah sehingga apa yang diminta itu akan diberikan dan apa perbuatan salah dia itu akan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora haji kaya model pencucian uang ngoten niku. Itu juga dilakukan. Kula nggih kadang ngoten, wis engko beres pokoke nek wis umroh ya toh, wis haji beres dosane bakal dia pura. Tapi balik lagi di sini ya melakukan hal yang sama kan, akan sama juga gitu loh. Nggih, ini perkara yang memang tidak mudah bagi kita semuanya, tapi memang demikian. Ya Allah tadi kan tanda kutip geguyu kawulane sing tenanan nyuwun gitu, tapi pakaian yang dia pakai hasil dari pekerjaan haram kan gitu. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum itu adalah makanan minuman yang tidak halal. Jadi percuma. Maka ada satu riwayat mengapa Pak Bu, di zaman Rasulullah dulu, sebelum syariat Islam disempurnakan itu dulu orang kalau haji, kan syariat haji kan sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Itu mereka, pangapunten ini ya cuma saya belum nulis secara detail, tapi beberapa riwayat itu dikatakan itu orang tawaf itu tidak pakai baju Pak. Bukan semuanya, ya dah, bukan semuanya. Beberapanya karena apa? Dia malu beribadah kalau yang dia pakai adalah hasil dari sesuatu yang tidak baik, gitu. Ya. Ya maka ketika panjenengan ihram itu, kita laki-laki ya, itu kan sebenarnya kan ya misalnya dua izar, dua kain itu hanya dalam rangka menutup aurat dasar tok gitu loh. Ya kan? Kita kan tidak pakai pakaian berjahit. Ya kan? Yang laki-laki. Pun rasah mikir gak piye Mas? Oh kabeh lanang kabeh ya ora nganggo celana dalam. Kabeh cuma dua kain itu tok. Situ sebetulnya kita diajarkan. Loh nek adep karo Gusti Allah keadaan yang seperti itu. Ya. Kita usahakan dengan cara-cara yang benar sampai yang kita pakai. Ya. Itu pun ya pakaian yang putih bersih ya. Ya, tidak ada kotoran ataukah baik lahir maupun batin, sebetulnya itu ya memberi pelajaran kepada kita dalam kehidupan kita itu ya sebisa mungkin kita melakukan yang demikian, mencari yang untuk kemudian kita makan, kita pakai, kita gunakan sehari-hari kita dari cara-cara yang benar, ya kan? Mungkin para koruptor kayak
maos hadis iki Pak ya. Wah, prejengane luar biasa kan ono. Tapi pertanyaan iki sing diprejengke kuwi apa ya? Bener-bener dari hal-hal yang halal apakah tidak kan gitu. Ya. Sekarang itu kan orang kadang tertipu dengan prejengan tuh Pak ya. Gitu. Wah, tampilannya kayak opo gitu ya. Ternyata ya tidak seperti apa yang diharapkan kan gitu. Ya, ini sebetulnya kita ya autokritik kepada kita sebenarnya. Maka Allah seringkali mengingatkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah itu cinta remen dateng tiang-tiang ingkang remen mertobat dan orang-orang yang suka bersuci. Ya, bersuci ini ya kita maknai mensucikan diri lahir maupun batin. Ya kan? Nah, maka dalam rangka itu semua ya supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa ditawar, Pak. Ya. Bisa jadi loh, ya bisa jadi. Mengapa kok kemudian doa kita tidak dikabulkan? Ya. Ya banyak hal. Pertama bisa jadi memang Allah tidak memberikannya saat ini. Bisa jadi Allah nanti memberikan kejutan kepada kita saat betul-betul kita butuhkan, bukan saat kita inginkan. Ya, husnudzon kan kepada Allah kan demikian itu ya. Tapi refleksi untuk kita bisa jadi. Corone kita nyuwun karena Gusti Allah iki tenanan apa ora? Dengan cara yang benar ataukah tidak? Maka kan sunnahnya Nabi itu kalau meminta kepada Allah tahmid dulu. Ya kan? Kita sanjung Allah dulu. Ora tiba-tiba monggo kita mau doa Allahumma inni as'aluka selamat bidin. Tiba-tiba kan ngoten kan ndak ya? Kan kita sanjung dulu. Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana kal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya kan? Terus kemudian bersolawat kita doakan kepada Nabi kita dan semua hamba datang kita kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in rahmatika ya arhamar rahimin. Barulah kita meminta. Ya. Tapi syukur sebelum kita meminta kan kita juga iktiraf dulu, kita akui dulu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kan gitu. Kita iktiraf dulu. Kadang kalau sok lali langsung khusus doa. Tapi kan sebenarnya kan iktiraf dulu. Kita ngakoni dino-dino dhewe iki ora bener gitu. Ya ora kabeh kok ora bener gitu ya. Ada kalanya kita dolim kepada diri kita kan. Ya, kudune wayah salat dindende gitu ya. Kudune lendang bali, anake kudu digantekke kowe sanake iso mikir dhewe dan seterusnya. Nggih, bojone kudune dibantu. Kok sik alah aku nembe jagongan karo kanca, nembe ping laya-laya dan seterusnya kan gitu. Ya sebenarnya kita dolim pada diri kita. Nah, barulah kita meminta kepada Allah kan gitu. Carane kan gitu. Ya. Ora ujug-ujug langsung doa. Itu bisa jadi cara kita kurang pas ya. Yang ketiga, bisa jadi apa yang ada diri kita, baik yang menikah lahirnya yang kita pakai ya kan? Atau tempat di mana kita meminta, atau yang ada dalam diri kita. Yo kita makane, kita minume, atau kita ngupah di segala sesuatu yang untuk kita itu ada yang tidak benar. Ya, terus pripun Mas, mosok kula ngenteni kudu sempurna. Kan manungsa ora ono sempurna. Iya betul. Tapi kan berikhtiar untuk mengarah ke sana kan gitu.
Supaya dia berharap semua Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu bersih gitu. Melihat kita itu thayyib gitu. Ya kan? Ini kan sanepane seperti ketika kita misalnya jadi direktur misalnya. Anak buah teko dengan cara sing apik ya ta? Dengan pakaian sing apik, dengan tutur kata sing apik ya remen ta gitu. Anak buah teko awal ngopo bali belum sampai arek ngomong kita disusir sih kan gitu kan. Ya bukan kok kemudian mesti selalu demikian, tapi nyatanya kan Allah berharap semoga ya memang bukan hanya lahirnya mawon kita, juga batas karena dimensi kita kepada Allah bukan hanya lahir tapi juga batin, ya kan? Maka sholat itu kan bukan hanya kepada diri kita supaya kita bisa melakukan amaliah gerakan-gerakan itu, ya kan? Tapi adalah juga untuk membersihkan kejiwaan kita supaya kita terhindar dari fahsya'i wal munkar, ya kan? Itu terjadi dalam diri kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, insya Allah lah, ya, kita bisa menghindari dari hal-hal yang fahsya dan munkar. Maka iftitahnya kan gitu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunaqqas saubul abyadu minad dans. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wassalji wal barat. Itu semata-mata apa? Ya batine supayane itu bisa dibersihkan. Dan bukan doa saja, Pak. Ya. Yo nek matur tok gampang gitu ya. Kira-kira lho, Pak. Saiki kita pernah ada gitu ya. Kan kita kan sambil salat kan iftitah, Pak. Itu semuanya berharap semua dosa-dosane kuwi dibersihkan kan ngono. Ya Allah kepareng paduka ngedohaken, nebihaken kula kalian kesalahan kula kados jenengan nebihaken atesipun wetan kalian kulon. Ya Allah kepareng paduka nyucikaken kula saking dosa-dosa kula kados dene baju putih bersih bebas dari noda. Lan kepareng ya Allah paduka bilas nyucikaken kula saking dosa-dosa kanthi toya ngene dan di es ataukah air embun yang semuanya kesegaran supados nalikane kita madhep sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala keadaannya bersih thayyib. Ya itu kita baca loh, Pak. Nek salate wajib ping 5 minimal ping 5. Nah menjen wajib tok kan ndak toh? Ya kan sunnah kan juga mengerjakan. Nek sunnah mau iftitah mboten, Pak? Ya tetap kan? Ya kan tetap kita baca iftitah. Berapa sholat yang kita kerjakan coba? Berapa doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk supaya kita menjadi seorang yang thayyib, yang mutatahhir, ya kan? Nopo? Ya batinan wajaliyan kan, yang sifatnya batin atau yang lahir gitu. Ya. Itu supaya kita berharap Allah memberikan kepada kita kebaikan. Nah, itu yang kemudian bisa jadi karena yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum itu adalah hal-hal yang kira-kira isih perlu diperbaiki. Maka semangat untuk terus berharap untuk melakukan sesuatu yang baik, yang kita berusaha untuk mendapatkan cara yang halal, yang thayyib itu haruslah kita usahakan untuk bisa kita lakukan. Ini kan sebenarnya terkait dengan hadis yang sebelumnya. Rasulullah ngendika al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Ya kan? Halal wis jelas, haram wis jelas. Ing antarane halal kalau haram iki disebut perkara syubhat. Kepada kita untuk supaya menghindari syubhat. Supaya apa?
Karena takutnya kita nanti terperosok kepada yang haram, karena syubhat itu dekat kepada yang haram. Kan seperti gambar kan kaya dene wong angon wedhus nang pinggir jurang. Angon wedhus kok nang pinggir jurang. Kira-kira rentas keprosot apa mboten? Ya jelas. Ya kan sama seperti kita. Gitu. Ais aman, bismillah aku ngerti kok Mas ya. Ya tapi ya bisa jadi. Ya kan? Keliruan satu dan lain hal bisa jadi kita terperosok dari atau akan kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar. Dados hadis ingkang angka 11 menika setunggal hadis mawon yang kita waos memberikan kesimpulan kepada kita adalah apa? Allah itu memerintahkan kita itu seperti yang diperintahkan Allah kepada rasul-rasulnya. Ya kan? Rahasia mengapa kok Rasul itu manusia, Pak? Napa? Mengapa Rasul itu manusia? Ya supaya meso dituntut to, Pak. Gitu. Nek Rasul malaikat iso nyontoh mboten, Pak? Kan ndak bisa. Maka kan ada Rasul itu supaya selain menyampaikan ya panjang tangannya Gusti Allah kan gitu. Itu juga supaya kita bisa ittiba kepada Rasul, karena Rasul manusia. Ya kepada hal-hal mujizat mungkin tidak bisa kita melakukan, tapi masa semua dalam diri Rasul semuanya mujizat kan tidak juga, ya kan? Iya mulai Nabi dianggap Rasul itu siapa berdebat ya, ada yang Adam jadi Rasul juga, ada yang mulai Rasul itu ketika Nuh alaihissalam ya, atau Idris misalnya ketika sudah ada umat gitu kan, ada yang diseru kan gitu. Ya tapi mengapa manusia? Supaya kita bisa nyontoh. Maka Allah memerintahkan tadi. Jadi memerintahkan kepada kita itu juga sama yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Apa? Ya kita memakan yang thayyib dan melakukan yang thayyib. Ya kan? Halalan thayyib. Jadi Islam itu tidak mengenal ya money laundry, Pak. Ya. Pencucian uang, tebus dosa dulu, Pak ya ta. Dadi ngono mau ya, gawe maksiat to kae. Sumroh wis beres iya itu. Bales kok umroh ya sadar. Oh ya wis penak sak terus. Lah kok dhewe enak ya diulangi lagi kan gitu. Ya, ini amit saya bukan saya mengatakan sesuatu yang tidak, tapi ya kembali kepada kita, ya sangat kembali kepada kita, ya di Islam tidak ada money laundry, ya yang model-model demikian, ya apapun al aslu baqaun makana ala makana. Barang iki diolak-walik ya tetep kuwi to, Pak. Ya ta? Amit sewu nggih, makanan haram misalnya. Ya ta? Contoh napa babi misalnya. Babi mbok arep cacingnya sudah kita sterilkan, ndak ada cacing kita, Pak. Ya ta? Terus napa meneh? Iki dimasak dengan cara yang benar. Babi ini sembelih. Jadi ora disetrum, disembelih Pak gitu ya. Ya apa dari babi ya, al asru baqaun makana ala makana. Ya pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya apa harus dibolak-balik, hukum dasarnya ndak boleh, ya tetap ndak boleh. Ya kecuali kalau memang yang ndak bolehnya itu karena sesuatu. Contoh misalnya, mengapa inab, peresan anggur itu menjadi haram? Karena muskir. Karena memabukkan. Lah nek umpamane persan anggur ora dikei ragi terus kemudian tidak memabukkan. Wah ya kemudian itu haram. Ya tidak, kan gitu. Karena tidak memabukkan kan gitu, tidak ada alkoholnya misalnya. Ya itu berbeda. Tapi yang memang yang diharapkan kan alkoholnya, memabukkannya, bukan soal minumannya. Jadi kok wow kula Mas niki usahanya alhamdulillah lancar, kula usaha napa kebun anggur nggih. Ya ora apa-apa kan ekspor. Ya soal masalah ndak kono arep digo apa lah kan kita menjualnya barang halal kan gitu.
ya kan? Gitu. Nah, maksud saya adalah sekali lagi kita monggo yang kepada diri kita 100% mungkin ya tidak bisa, tapi sedikit demi sedikit kita beriktikad kepada diri kita, berazam kepada diri kita, monggo segala yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita upati niku baik kepada diri kita napa kagem keluarga kita, sebisa-bisanya mungkin itu adalah perkara yang halal lagi thayyib. Harapannya apa? Semua yang kita harapkan, semua yang kita minta kepada Allah diijabahi. Kan Allah tidak menolak sebetulnya kepada apa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara yang benar itu semoga menjadi wasilah apa yang kita minta dikabulkan. Ya, maka tadi Rasulullah ngendika ada orang yang meminta-minta tenanan kok nganti awut-awutan bahasane kan ngaten. Mengapa tidak diijabahi kalian Gusti Allah? Ya karena ya apa yang dia makan, yang dia minum, apa yang dia hasilkan itu adalah dari perkara-perkara yang tidak benar. Naudzubillah, adalah perkara yang haram, yang jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nggih, kintenipun mekaten, mangke kalau ada diskusi, pertanyaan kaula sumanggaken. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kajian ini saking terakhir kajian ingat selanjutnya pun acara tanya jawab. Monggo kalau Pak monggo Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya bukan hanya berdasarkan dari saya pribadi, tapi dari berbagai macam pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman juga. Jadi tapi gimana ya, sebenarnya mohon penjelasannya Pak. Jadi supaya kita itu lebih kokoh, lebih kuat. Jadi kita pada saat ini adalah berada di tahun 2023 yang dimana menurut teman saya di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang itu yang namanya perjuangan tidak semakin jauh, tapi semakin nikmat. Apalagi dalam membentuk istilahnya generasi terus yang akan menerima orang estafet perjuangan. Selanjutnya kaitannya kehidupan di tahun yang akan datang itu kan apa istilahnya kebutuhan hidup, kemudian gaya hidup, kemudian tuntutan hidup dan hal yang sejenisnya itu kan semakin tinggi, dan terkadang orang itu tidak bisa membedakan secara real ini tuntutan hidup, gaya hidup, kemudian kebutuhan, keinginan dan sebagainya. Jadi seolah-olah semua sama. Nah, ketika orang yang punya pendek, maka orang itu akhirnya akan mengambil jalan pintas karena merasa hidupnya tersiksa. Ya berbagai macam alasan dalam rangka pembenaran dirinya sendiri. Dan dalam mengambil jalan pintas itu tadi itu pun juga menganggap pembenaran pribadi, artinya mungkin untuk memenuhi keinginan hasrat kehidupan dunianya itu mungkin ambil jalan pintas
nabi yang disampaikan itu adalah neruske dalane wong tua dan sebagainya. Padahal dalane wong tua kan yo akeh, dalane leluhur nenek moyang kan yo akeh. Tapi kan mungkin ya contohnya bilang. Nah, terus kemudian sebuah fenomena yang lama kaitannya dengan bebas sekarang. Ketika si fulan itu dalam keadaan miskin, dia cinta sama Allah, dia tulus cinta sama Allah, dan cinta sama cintanya tulus. Nah, tetapi ketika si fulan tadi sudah diberi sekelumit nikmatan dari Allah, itu cintanya sama Allah itu ya tetap tulus, tetapi cintanya kepada ciptaannya itu sesuai dengan kriteria dia. Jadi kalau tidak sesuai dengan kriteria ya mohon maaf, saya cinta sama kamu. Gitulah. Macam itulah. Jadi mungkin entah ada hubungannya atau tidak. Jadi obrolan ringan dengan teman-teman yang apa istilahnya tukang pikiran, menimbulkan sebuah pertanyaan. Terima kasih. Ya. Ji, matur suwun. Iya. Begini Bapak dan saudara sekalian. Jadi memang pribadi muslim itu memang bukan pribadi yang sederhana ya. Menjadi pribadi muslim itu memang sebuah perjuangan. Mengapa? Ya menjalankan syariat itu kan bukan perkara yang mudah. Apalagi pada saat ini kan. Mengapakah Rasulullah itu berharap untuk kemudian kepada kita selalu istiqomah itu ya memang menjalankan agama itu orang gampang. Rasulullah ngendika kan perkara yang baik itu bukan besarnya atau banyaknya, tapi perkara yang baik di mata Allah itu adalah dawamuha wa in qalla. Ajek istiqomah senaosa sedidik kan itu. Nah, itu yang seringkali memang bukan perkara yang mudah bagi kita. Karena ya, tipikal orang itu kan sekarang itu apa ya, kita itu kan kena virus apa namanya, selfinisme ya. Jadi kita itu terlalu seneng apa ya kepada diri kita, apa-apa dipamerke ya toh. Bahkan sampai sewu ya, ibadah saja itu kadang sok di ya. Nah, ini sebetulnya jebakan gitu kan. Jebakan setan untuk menggoda manusia itu kan dengan berbagai macam cara. Ya salah satunya demikian. Nah, bagaimana ya untuk kemudian mengingatkan kembali sebetulnya nek kula memikirkannya atau memaknainya bagaimana kita kembali kepada fitrah kita. Ya kan? Soal masalah Allah memberikan rezeki kita lapang atau sempit pada saat ini misalnya kita rasakan, yaitu kembali Allah itu sebenarnya menguji kepada kita, ya kan? Kesabaran kita, keistiqomahan kita yang itu yang sebenarnya bakal diunduh besok di yaumil qiyamah. Seringkali enggak teman-teman tuh merefleksikan, alhamdulillah capeanku yang ngene iki ya mungkin karena Gusti Allah maringi atau inilah jawaban Allah dari kesabaran yang kita lakukan. Tapi ampun disampaikan loh ya. Artinya refleksi kepada diri sendiri aja. Refleksi kepada diri. Kalau kadang sok ngoten. Loh, tapi di sini ini juga fitnah. Ini juga ujian. Ya kan? Bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya kan? Kita dalam syukur, kita tetap istiqomah apa lan nek wis diwenehi apa yang tak karepe wis diwenehi ya kan lali gitu ya. Refleksi ini marilah kita lakukan ya dimanapun dan ini yang sebetulnya harus kita pahami kepada kita
Buat apa toh? Kesalehan itu utama di si Allah itu apapun ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat takwa itu yang paling ngerti sinten Pak? Gusti Allah kan. Ya toh. Nomor jenengan iso ngitung derajat ketakwaan jenengan kalau karo jenengan misalnya. Wah, kule takwa kan diwakui mak misalnya. Ya urung tentu kan gitu. Karena saya nilai Gusti Allah. Nah, itu yang harusnya menjadi sarana kita terus merefleksikan kepada diri kita, muhasabah ya kepada kita, iktiraf pengenalan kepada kita, karena kita sebenarnya masih banyak hal PR besar baik dalam diri kita ataukah keluarga kita ataukah jamiah kita, masyarakat kita, organisasi kita dan yang lainnya. Maka saran saya kepada hal yang demikian ya kita kembalikan kepada diri kita Pak ya. Kita mau menjustifikasi orang itu ya sah-sah saja. Oh, kowe kanang ini kok kanang ini. Oh, oleh baik ya. Tapi kan apa ya yang diusahakan oleh orang itu sama sekali tidak berharga atau tidak ada hasilnya. Bisa jadi ada hasilnya. Cuman kemudian itu seharusnya terus menjadi refleksi. Baik untuk kita meningkatkan kesabaran ataukah meningkatkan kesyukuran kita. Karena wong Islam itu mung di loro to, Pak. Diparingi kebencian, syukur, diparingi kurang apik, sabar kan. Manusia mukmin itu ibarat koin toh Pak. Ya sisi satu sisi dia harus sabar, sisi lain nikmat sekecil apapun harus disyukuri. Nah, bagaimana kemudian untuk menjaga supaya kita ya tidak tergerus dengan zaman dan terus ya kan memang Gusti Allah sudah sudah berjanji ketika si setan itu oke lah ya Allah kalau saya maghdub ya kan kalau saya mal'un atau rojim ya kan saya terlaknat berikan saya umur yang panjang. Saya akan menggoda la uzayyinannahu akan saya goda anak turunnya Adam itu min baini aidihim wa min khalfihim wa yaminihim wa sama'ilihim wa fawqihim wa min tahti arjulihim. Lah lunga saka ngendi, Pak? Setan iku nek nggodha saka ngarep ra iso kan digodha saka mburi. Ngarep mburi ra mempan tengen, Pak ya. Tengen ra mempan kiwa. Lah ngarep mburi kanan dengan rabai lu dua bisa ya, serang lagi dari atas ora kotel terakhir ngisor. Ya memang itu perkara yang tidak mudah. Tapi saya pikir itu kembali kepada diri kita. Kulo yakin seyakin-yakinnya panjenengan itu punya kriteria kok yang sudah terpatri dalam manah panjenengan. Iki becik iki ora kan. Iki kudune tak lakoni iki ora. Walaupun terkadang kudu tak lakoke wah ya ora dadi kelakon ya toh. Kudu tak tinggalno wis bacot rajan gitu kan. Itu ya memang lumrah manusia kok sempurna iki ya ora ono. Bahkan sekalipun Nabi Muhammad pun pernah melakukan kesalahan diabadikan dalam beberapa momen kan di beberapa ayat kan gitu. Contoh tahrim misalnya. Lima tuharrimu ma ahallallah laka tabtaghi mardata azwajika. Muhammad, mengapa kamu mengharamkan diri kamu yang padahal Allah menghalalkan itu kepada kamu karena semata-mata pengen dapat ridho deh bojomu kan. Maria Al-Qibtiyah kan bukan dihar ya, tapi kalian Nabi kan wis ora tak cedaki meneh. Ya terlepas apakah Maria Al-Qibtiyah itu dinikahi Nabi ataukah tetap jadi budak, tapi kan budak itu halal kan gitu. Ya kan? Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu fa innahum ghairu malumin. Ya kan? Karena apa? Karena Hafsah cemburu sangat kan gitu.
Sudahlah aku ora nyerak kowe kan gitu. Padahal itu halal kan gitu. Nah, kembali kepada tadi. Intinya kepada kita Pak Wangso datang kita. Kita punya syariat kok, ya. Syariat itu kan rumusnya solihun likulli zaman wal makan. Syariat itu bisa diaplikasikan di semua tempat, di semua waktu, kapanpun. Ya toh? Nang kene iso njalanke syariat, nang Arab kan ya iso, Pak. Nang Inggris ya iso. Ya, nyun pangestunipun kula mungkin kalau nanti tidak keliru April po Mei, Mas. Kula seminggu teng Wolverhampton. Ya. Ya nek pas engko jatah ngaji kula pamit. Ya. Alhamdulillah kula pikantuk riset dan lolos risetnya. Itu kerja bareng kali renjang-renjang dosen saking University of Wolverhampton. Wolverhampton niku cedhake Birmingham, ya. Klub bali kan wonten nggih, Wolf niku ya. Niku terus kerja bareng, mereka besok akhir Maret ke sini. Ya. Aku nego Januari nek iso ora pas Maret, tanggal 20 kuwi selikur nggih. Selikur wis poso nggih, Pak. Wah, ya, tapi soe kono ya sesuk pas wayah mangan siang mau tak lebokke nang reso mangan. Gue tak bayar, aku nunggu nang mobil itu. Ya, mereka nanti seminggu juga di sini. Ya. Kita punya penelitian tentang inclusive education, pendidikan inklusi. Karena kan ya kita itu semakin kesini ternyata, anak-anak dengan kebutuhan khusus itu semakin banyak, Pak. Khususnya kurang konsentrasi dan telat bicara ini semakin kesini kok semakin banyak. Ya karena HP, karena yang lain. Gadget itu cukup mempengaruhi. Nah niku kula kalih rencang niku nggih saking Wolverhampton, alhamdulillah pikantuk project ya penelitian dan dibiayai oleh British Council. Nah niku yo aku nang kono muga-muga pikantuk Jumatan. Sekalipun musafir pengen Jumatan ngrasake Jumatan teng mriko. Iya, Inggris itu populasi muslim terbesar se-Eropa. Ya. Jadi di Eropa itu populasi muslim terbesar ya di Inggris. Ya karena memang migrannya banyak. Ya kan? India, Pakistan kan muslim. Ya kan? Itu ya, kerusan rencang kula niki wong tua muslim. Ya, tapi ya ndak apa-apa kan nanti ada kesempatan. Intinya bahwa kembali Wang Solwau bahwa memang tuntutan zaman itu ya tidak bisa kita pungkiri. Ya. Zamannya Nabi Muhammad keadaannya saat itu yang seperti itu. Saat ini serba mudah toh, Pak. Zaman biyen tuh wong ngarep haji koyo ngopo, mungkin ra ono saka Nuswantara di zaman sahabat wis ono haji kira-kira lho, Pak. Mungkin durung ya. Karena ya belum sampai dakwah ya. Kalau pun toh sampai setelah Wali Songo haji terus berapa bulan mereka kan gitu. Ya sekarang dengan mudah. Maka kan ayatnya kan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min fajjin amik liyashhadu manafi'u wa liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Lan undango hai Ibrahim manungsa supaya nindakake haji. Maka dia akan datang kepadamu, artinya ke Ka'bah dengan keadaan berjalan kaki atau naik onta yang kurus-kurus dari semua penjuru kan. Iya, apa ya numpak otos ke Indonesia ya tunggu untone klenger ya. Makanya konteksnya saat itu ya mungkin ya wilayah sekitar kan gitu. Ya bisa sampai jauh juga karena di zaman Nabi kan sudah dikenal daerah-daerah jauh. Ya kan contoh Romawi, mungkin Romawinya ya daerah Bizantium, mungkin ya Timur Tengah bagian barat sudah mendekati Eropa ataukah bagian Afrika yang sudah mengenal. Kalau Habasyah, Ethiopia sudah dikenal oleh Nabi. Tapi Nuswantara bisa jadi belum, Amerika belum kan gitu.
Ya, tapi kan akhirnya kan dengan perkembangan zaman sampai saat ini sudah kemana-mana Islam. Tapi kepada kita ya kembali bahwa Islam itu prinsipnya sholihun likulli zaman wal makan. Bisa diaplikasikan dimanapun dan waktu kapanpun. Mung gari awake dhewe pripun carane. Memang bukan mudah, tapi istiqomah saja insya Allah sedikit demi sedikit Allah akan memberikan kepada kita. Karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih. Kinten-kinten ngoten Mas. Mas Din, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.